Pemirsa, pada siang hari ini, seperti biasa setiap minggu pertama dan minggu kedua setiap awal bulan, kita akan kembali berjumpa dengan pakar homeopati, pengobatan homeopati dan juga bekam. Beliau sudah membuka praktiknya di kota kita bertuah ini, kota Pekanbaru, dan juga di negeri jiran sana ya, di Kuala Lumpur. Dan setelah banyak memang pasien yang dapat terbantu, terutama yang punya masalah penyakit yang kadang-kadang juga mungkin diklaim penyakit yang sulit untuk disembuhkan, baik penyakit yang mungkin sudah biasa kita dengar, sudah biasa ringan yang biasa terjadi, bahkan penyakit-penyakit yang mungkin jarang terjadi tapi mematikan seperti kanker dan sebagainya. Nah, pemirsa, penyakit-penyakit tersebut yang dikenal dengan penyakit kronis. Nah, kita akan sapa dulu pemirsa narasumber kita, yaitu Bapak Haji Ibrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Dan pemirsa, pada siang hari ini pada kesempatan kita memiliki tema pembicaraan itu tentang bekam dan penyakit kronis. Kita tetap mengulangi pemirsa masalah bekam dan penyakit kronis, dan kami mungkin juga nanti akan kembali bersama Pak Haji Ibrahim menjelaskan tentang bekam dan apa manfaatnya, sejarahnya sedikit lah ya Pak Haji ya, untuk kembali mengingatkan pemirsa tentang bekam ini dan juga penyakit-penyakit kronis apa saja dan apa sebenarnya penyakit kronis itu. Lebih 1400 tahun yang lalu Nabi mengatakan bahwa bekam adalah pengobatan yang terbaik. Iya. Kata Nabi, inna khaira ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sesungguhnya kata Nabi bahwa pengobatan yang terbaik untuk penyakit-penyakit yang kamu derita itu ialah dengan berbekam. Iya. Kemudian kita buat kajian secara saintifik. Dan akhirnya ilmu pengobatan modern mendapati bahwa penyebab penyakit ini sebenarnya kebanyakannya toksin. Iya. Jadi karena bekam itu membuangkan toksin, maka oleh sebab itulah dia menjadi pengobatan yang terbaik. Dan saya sudah menghalusi itu, setiap penyakit kronis harus berawal daripada gagalnya, menurunnya fungsi ginjal dengan liver. Artinya selama organ yang dua ini berfungsi dengan baik dalam tubuh seseorang, seseorang itu tidak akan ada yang namanya diabetes, tidak akan yang adanya darah tinggi, tidak ada yang namanya stroke, tidak ada yang namanya asam urat, tak ada yang kolesterol tinggi dan segala macam. Selama ginjal dan liver dalam keadaan baik. Jadi apabila seseorang sudah mengalami penyakit kronis, salah satu daripada yang saya sebutkan tadi atau kanker dan segala macamnya itu, artinya toksin itu sudah banyak di dalam tubuh dan sudah melemahkan fungsi ginjal dengan liver. Maka untuk perawatan daripada penyakit-penyakit kronis ini, rawatan harus bermulai daripada dua organ yang sangat vital dalam tubuh manusia. Ginjal dan liver. Jadi perawatan yang boleh menyembuhkan untuk penyakit kronis ialah rawatan yang berawal dari pembersihan, pemulihan dan pengobatan fungsi ginjal dengan liver. Kalau tidak begini, rawatan itu tidak akan mendatangkan hasil seperti yang diharapkan. Betul. Ya, ibaratnya sebuah rumah gitu ya Pak Haji ya. Kalau misalnya sapunya sudah tidak ada sabutnya lagi, tidak bisa menyapu rumah. Kalau rumah tidak bisa disapu, kotor. Kalau kotor datang penyakit, gitu ya Pak Haji ya? Lebih kurang begitu. Sederhana sekali ya Pak Haji. Tapi dalam tubuh kita yang sapu, yang penapis, penyaring yang paling sempurna itulah ginjal. Ginjal tadi ya. Dan juga liver untuk memusnahkan semua bahan-bahan kimia yang masuk. Apakah itu dari makanan ataupun daripada obat-obatan. Nah, pemirsa, jadi jelas pemirsa bahwa sebenarnya simpel kalau penyakit kronis itu terjadi adalah karena memang gangguan pada dua organ utama ini, yaitu ginjal dan liver. Nah, kata Pak Haji bahwa ginjal dan liver ini kalau misalnya kotor itu bisa menyebabkan penyakit. Tapi bagaimana cara membersihkannya ini Pak Haji? Nah, itulah. Cara membersihkannya ini yang penting nih Pak Haji. Jadi hadis yang menyebutkan bahwa bekam adalah pengobatan yang terbaik ini, itu harus ditafsirkan dan harus diterjemahkan ke dalam ilmu pengetahuan modern. Maka saya bilang tadi, kajian saintifik membuktikan bahwa penyebab penyakit adalah toksin. Maka cara pengobatan yang terbaik ialah buangkan toksin. Simple dan mudah dipahami oleh siapapun. Jadi kalau kita lihat, bekam merupakan cara pembuangan toksin.
Iya. Ya, ini dalam bahasa kitanya toksin itu ialah darah kotor. Ya, atau racun Ya, dalam atau tubuh ya. racun-racun dalam tubuh kita, yang mana semakin banyak dia, semakin banyak juga penyakit. Betul. Dan yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit-penyakit kronis lain ini itu ialah di mana toksin itu banyak. Betul. Dan organ mana yang terlibat Terkena, dan ya? terpengaruh. Gitu. Jadi maka pengobatannya harus berawal dari pembersihan ginjal dan liver. Jadi bagaimana caranya? Nah, oke. bagaimana caranya? Ini yang penting. Itulah yang kita tunggu pertanyaan daripada pemirsa sekalian. Ini pemirsa juga bertanya nih. Di dalam file saya ini banyak. Cuman kalau tidak ada pertanyaan dia nggak muncul gitu. Iya, iya. Jadi bagaimana caranya, Pak Haji? Oke. Jadi setiap penyakit kronis pada awalnya itu berawal dari melemahnya fungsi ginjal. Betul. Melemahnya fungsi ginjal dalam tubuh seseorang itu ditandai, diketahui daripada bangunnya seseorang itu kencing malam. Itu tanda-tanda awal Ya, itu? tanda-tanda awal terganggunya fungsi ginjal ialah apabila seseorang itu sudah bangun malam untuk kencing. Mau tidur seseorang untuk kencing, kemudian jam 2 dia terbangun pergi kencing, tidur lagi jam 4 terbangun pergi kencing, itu hati-hatilah, kemungkinan besar penyebab utamanya fungsi ginjal sudah mulai terganggu. Iya. Ya, itu fungsi ginjal kebiasaannya sudah mulai terganggu. Cuma kalau dilakukan pemeriksaan ginjal, pergi ke labor segala macam itu mesin-mesin itu belum bisa ada apa-apa mendeteksi lagi. Nah, belum bisa lagi. Karena sampai satu tahap yang sudah rosak, sudah hampir rosak, sudah nampak ginjal itu bengkak atau ginjal itu menyusut, baru diketahui. Dan itu sudah tahap yang serius. Makanya kebanyakannya bila sudah begini, dokter akan mengambil kesimpulan, ibu bila kaki sudah bengkak, itu sudah bersiap-siap untuk dicuci ginjal gitu. Iya. Jadi artinya selalunya diketahui terlambat. Saya pernah di rumah sakit di Medan, itu di tempat cuci ginjal itu, ketika kita bersama seminar di sana dengan pakar-pakar ginjal itu, ketika melewat itu seseorang yang sakit ginjal itu dia menangis di depan saya, Pak. Pak, kenapa saya menyesal? Saya sesalkan nih, saya tidak dikasih tahu awal-awal ginjal saya masalah. Nanti kita sambung lagi nih Pak Haji, karena udah ada penelpon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih Pak? Dari Pitra di Goba. Pak Pitra di Goba. Oke Pak Pitra, langsung saja. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak. Kemarin hari Rabu saya terapi sama bekam di sana dokter kan. Oke. Nah, cuman Pak Dokter katanya hari Sabtu sama Minggu katanya. Iya, besok saya baru masuk. Kemarin tuh saya cuman terapi sama bekam kan. Pertama kali ini Pak Putra? Iya. Oke. Keluhan saya kan alergi, gatal-gatal gitu kan. Oke, sudah berapa lama itu? Iya dok. Gatal-gatal itu sudah berapa lama? Udah 10 tahun lebih lagi. 10 tahun. Bapak Putra umur berapa sekarang Pak? 36. 36, artinya dari umur 25 tahun 25 sudah tahun gatal-gatal. terkena. Sebelum itu nggak ada alergi Pak ya? Nggak ada. Artinya penyebab alergi Pak Putra ini adalah toksin. Iya. Tuh. Jadi sebaiknya saya ada besok, kemudian minggu depan juga ada. Jadi kalau Pak Putra datang ke klinik, nanti Pak kena ketemu saya dulu, nanti saya konsultasi secara tuntas di sana. Dan kemudian kita akan, sebenarnya untuk awal-awal ini sebaiknya Pak Putra ketemu saya dulu. Jadi saya yang akan menentukan titik-titik untuk dibekamnya itu di mana nanti gitu. Nah, kemudian Ya, alhamdulillah udah ada juga nih kayak gatal tuh udah ada, sore kan badan agak ringan kan. badan ada garingan, ada perubahan Pak ya? Iya, berarti dok, apa tuh kayak bekam tuh dia banyak khasiatnya ya? Sangat banyak Pak. Kata Nabi Bukan bekam cuma adalah alergi itu aja. bukan untuk alergi saja Pak. Kalau alergi itu kita jamin itu sembuh. Jadi Pak Putra belum dapat obat lagi nih, baru sekali berbekam sudah ada keringanan. Keringanannya. Karena ini janji Nabi, bukan janji saya. Bekam kata Nabi adalah pengobatan yang terbaik. Terbaik untuk hampir semua jenis penyakit. Karena penyebabnya itu toksin. Beliau alergi daripada umur 25 tahun, lebih 10 tahun. Dulu sekarang 36, katakanlah 11 tahun 11 gitu. tahun lah namanya. Sebelum itu nggak ada masalah dengan alergi. Jadi dari mana datangnya? Tubuh kita ini secara asalnya kalau ada yang kotor di dalam, dia akan reject. Betul. Dia akan buang. Dia akan coba dibuang ya. Buang usaha dari membuang. tubuh. Pembuangannya itu yang pertama melalui kencing dengan berak, melalui keringat,
itu kadang-kadang keringat busuk itu semuanya pembuangan toksin karena sudah tak bisa dibuangkan mengikut saluran yang betul, dia terbuang di kulit. Jadi beliau ada alergi ini disebabkan toksin yang terhimpun mungkin dari segi makanan, kadang-kadang mungkin obat, mungkin juga ada pengaruh-pengaruh lain, wallahu alam. Tapi yang penting ini adalah toksin. Jadi bagaimana caranya? Sekarang salah satunya sudah terjawab begitu. Jadi dibekam. Jadi Pak asisten-asisten saya itu walaupun saya nggak ada, mereka itu sudah saya tahu lah ya, latih semua. latih semua ya, mereka sudah paham kalau begini dibuat di sini, begini dibuat di sini, dilakukan ini. Jadi apabila sebahagian toksin dari tubuh itu sudah terbuang, itu di dalam itu pergerakan darah itu sudah mulai agak lancar. Dan itu yang berlaku pada tubuh Pak Putra ini. Jadi nanti kalau beliau datang, dia akan lagi keluar, kita buangkan lagi toksin, lagi lancar perjalanan, tubuh akan semakin ringan. Jadi yang akan keluar di kulit itu sudah semakin tidak ada. Dan kita betulkan ginjal dengan liver tadi. Kan saya bilang tadi, alergi juga salah satu daripada penyakit kronis. Jadi penyebabnya ialah yang utama, yang asalnya ialah sudah mulainya terganggu fungsi ginjal. Sudah mulainya terganggu fungsi liver. Kalau tidak, liver ini ginjal. Atau kadang-kadang orang kedua-duanya. Sudah kedua-duanya kacau lagi. Dan toksin ini semakin lama semakin bertumpuk di dalam tubuh kalau tidak dibuangkan dengan betul. Jadi untuk beliau salah satu titiknya di ginjal di bekam itu saya sudah ajar mereka-mereka itu di bahagian titik untuk pembersihan ginjal. Nah, supaya toksin-toksin di ginjal itu bisa dibersihkan sehingga ginjal mendapat bekalan darah bersih yang cukup yang mana di dalamnya adalah makanan dan minuman dan oksigen untuk supaya ginjal bisa melakukan kerja dengan betul. Maka dia akan melakukan kerja dengan betul. Sekarang ini fungsi ginjal beliau sudah mulai lebih baik daripada sebelum ini. Dia sudah bisa menyaring lebih banyak gitu. Iya. Ada pendapat lagi kita terima dulu. Pak kita sambung lagi nanti. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini Pak? Dari Adrenal Pak, Pangkalan Kerinci. Pak Adrenal. Ya silakan Pak, langsung saja. Silakan Pak. Pak, saya mau nanya. Iya boleh Pak. Ini istri saya kebetulan ada keluhan di koagulasi, kekentalan darah. Jadi ada gangguan di hidung dan telinga. Cuma dengan bekam ini apakah bisa untuk solusinya, Pak? Sudah berapa lama tuh, Pak? Di satu sisi istri saya harus konsumsi obat yang gunanya untuk pengencer darah. Sudah berapa Jadi lama? gimana untuk melaksanakan bekam ini? Apakah dihentikan menjelang bekam atau gimana, Pak? Obatnya gitu maksudnya, Pak? Itu ya, Pak ya. Makan obat pengencer darah sudah berapa lama, Pak? Baru sebulan, Pak. Baru sebulan, akhir baru lagi lah. Oke, Pak, saya jawab ya. Terima kasih, Pak Ustaz ya. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan cara pengobatan umum, pengobatan biasa, itu kalau sudah diketahui dalam tubuh seseorang itu adanya kekentalan darah. Iya, koagulasi tadi ya. Ya, koagulasi kekentalan darah, segala macamnya itu, artinya darah itu sudah pekat. Salah satu obat yang dokter harus berikan ialah obat pencair darah. Pengencer darah, adakah itu namanya aspirin atau warfarin atau sejenisnya. Jadi obat ini bila masuk ke dalam tubuh, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, dia akan bereaksi di situ mencairkan darah tadi. Tetapi sekarang saya berikan satu analogi lah. Sebenarnya tidak encer juga. Karena orang yang itu biasanya akan diberikan seperti istri Bapak ini satu. Yang kedua biasanya itu orang yang ada masalah jantung. Darah tinggi, sudah mulai ada masalah jantung, dia akan diberikan pencair darah. Dan sebenarnya tidak berfungsi juga dengan betul. Hanya sementara itu pun di dalam pembuluh darah yang besar-besar. Dan yang begini ini kalau kita bekam, malah beketul-ketul juga itu darah ental itu keluar. Karena sasaran bekam ini bukan di dalam pembuluh darah yang besar itu. Sasaran bekam ialah tempat yang sudah tersumbat tuh Pak. Jadi Bapak jangan risau, jangan ragu. Dan kita ada mekanismenya itu nanti di klinik kita akan tanya semua, kita konsultasi istri beliau. Lalu kita akan melakukan tempat bekamnya itu di mana. Dan kalau mau makan obat juga itu, apakah obat itu perlu dimakan lagi enggak? Itu kita akan tentukan. Kalau diperlu, kapan mau dimakan obat itu? Kapan mau dibekam? Jadi harus kita konsultasikan dulu. Kira-kira itu makanya saya bilang tidak boleh sembarangan gitu. Juga mau kasih keputusan tidak bisa sembarangan ya. Jadi
biasanya obat pengencer darah itu untuk jangka panjang dia tidak berapa berfungsi juga. Makanya dalam hal kes jantung itu dokter bilang harus dioperasi juga. Artinya kalau dioperasi itu yang mengencer darah itu sudah nggak mempan lagi. Iya. Dia sudah harus dibuat bypass segala macam gitu. Iya, Pak Haji. Ini juga pertanyaan dari Pak Adrian, selain tadi istrinya juga mengalami koagulasi atau ketara, juga ada gangguan pada hidung dan telinga. Tapi nanti dijawab Pak Haji ya. Oke, Kita mau baik. lihat sejenak pemirsa. Dan Pak Adrianal, jangan kemana-mana dulu ya Pak Adrianal dan juga pemirsa Riau Televisi yang menyaksikan acara ini, karena masih ada pertanyaan Pak Adrianal yang belum terjawab, yaitu gangguan di hidung dan telinga. Nah, pemirsa, yang namanya penyakit itu memang ibarat kata itu memang pendamping hidup kita. Apa memang begitu? Karena memang penyakit sudah ada semenjak, bahkan sebelum manusia ada, sudah ada penyakit begitu. Karena memang virus-virus ini ya Pak Haji ya, virus dan sebagainya ada sebelum kita diciptakan. Nah, tapi hal tersebut bukanlah menjadi hal yang harus menjadikan kita takut atau malah berputus asa. Karena sesungguhnya juga kan apapun penyakit itu dengan Allah itu ada obatnya. Yang penting kita mau berusaha dan mau mencari pengobatan yang benar-benar tepat dan benar-benar yang disunahkan oleh Rasul. Nah, itu yang penting itu. Nah, bekam adalah pengobatan yang disunahkan oleh Rasul. Namun bekam yang seperti apa Pak Haji ya? Tidak pula sembarangan bekam. Asal bekam saja, main tusuk-tusuk di mana-mana, tahu-tahu kehabisan darah gitu Pak Haji ya, tidak sembarangan begitu. Nah, Pak Haji. Apa yang belum terjawab tadi? Ini masalah gangguan hidung dan telinga, tapi ada apa ini, kita terima dulu. Halo. 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 Halo Bu, dari siapa ini Bu? Ibu Kartini di Pagar. Iya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Bu, langsung saja Bu. Ini kepala saya ini sering sakit sebelah, hidung sebelah, mata sebelah. Sebelah mana Bu? Sebelah semua. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalau untuk nunduk itu sakit sekali. Sudah berapa lama Bu? Udah 3 tahun. 3 tahun. Umur berapa sekarang? Umurnya 37. 37. Awalnya dulu gimana? Ada jatuh, terhantuk kepala? Perasaan nggak ada. Enggak ada. Ya. Kalau pagi itu sakit sekali bangun tidur itu. Oke. Sebelumnya Bu sudah berobat kemana Bu? Ke dokter tanya ada pembuluh darah yang tersumbat gitu. Oke. Terus berobat, habis banyak kambuh lagi. Oke. Itu saja Bu. Ada keluhan lain? Ya, kadang-kadang kalau bangun tidur di kepala yang belakang ini ditengkuk sakit sekali. Setiap bangun tidur. Setiap bangun tidur ya Pak? Iya. Entah itu pagi, siang, malam, pokoknya bangun tidur itu sakit. Oke. Itu aja Bu ya. Iya, makasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keluhan beliau sakit kepala. Sakit kepala sebelah, hidung juga kiri. sebelah, Di sebelah dalam kiri istilah semuanya. pengobatan modern ini dipanggil migrain. Migrain, ya. Migrain sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi yang beliau ini sebelah kiri. Sebelah kiri tadi. Sudah 3 tahun dan sudah pergi ke dokter. Dokter bilang ada pembuluh darah yang menyumbat. Yang tersumbat. Tetapi obat yang ibu makan itu dari dokter itu hanya biasanya obat untuk penahan rasa sakit. Jadi ketika dikonsumsi mungkin dia hilang, tapi sudah habis obat nanti dia akan sakit lagi gitu. Sementara tadi pembuluh darah yang tersumbat tidak Penyebab terbuka juga. Itu harus dibetulkan. Jadi penyebab penyakit itu harus dibetulkan. Jadi penyebabnya mungkin pembuluh darah yang tersumbat. Kenapa tersumbat? Itu dia. Jadi penyebab dari penyebab ya? penyakit. Penyebabnya pembuluh darah tersumbat. Pembuluh tersumbat karena adanya toksin. Betul. Adanya sampah seperti sampah dalam kali Dalam got ya, dalam got. pipa Kenapa gitu ya. kenapa itu got tersumbat? Karena ada sampah. Kenapa ada sampah? Karena tidak dibersihkan. Karena tidak dibersihkan. Kenapa tidak dibersihkan? Pembersihnya Karena pembersih betul. tidak ada. Tidak ada. Jadi dalam tubuh kita pembersih penyaring itu adalah ginjal. Nah, jadi artinya walaupun ibu ini sakit kepala tapi berawal dari melemahnya fungsi ginjal. Betul. Nah, jadi makanya perawatannya harus berawal dari pembetulan fungsi ginjal. Nah, dan kemudian diberikan dalam homeopati, kan kita ada homeopati, ada bekam. Dalam homeopati itu penyakit kalau kepala sebelah kiri lain obat, sebelah kanan lain juga obat. Nah, itu. Iya. Jadi kalau bisa saya Padahal kan sama migrain tuh. Iya, tetapi tubuh seseorang itu nggak sama. Ada orang yang keluhannya sebelah kanan, ibu tadi sebelah kiri ya kan dari Sungai Pagar itu.
Jadi harus kita berikan obat-obat yang sesuai dengan seseorang itu. Iya. Karena kita harus merawat individu yang ada di depan kita itu. Jadi kalau misalnya migrain, dia sama-sama migrain ya penyakit Iya. sakit kepala sebelah. Misalnya sama-sama sebelah kiri, itu bisa jadi penyebabnya berbeda itu. Bisa. Itu makanya saya tanya, pernah nggak jatuh atau terhantuk? Atau mungkin ada sebab-sebab lain. Dan saya yakin nih, ibu tadi itu, dia agak mudah marah sedikit itu. Perasaan agak mudah, bukan dibuat-buatnya tidak. Karena pengaruh. Tapi perasaan, karena pengaruh mungkin terganggu, tersumbatnya pembuluh darah itu, mungkin agak mudah terpancing untuk marah gitu. Betul, betul, gitu. betul. Dan ini harus, satu harus dibekam. Kalau untuk membuangkan toksin itu harus dibekam. Jadi selain dibekam di bahagian tempat mungkin kuduk beliau yang terasa berat dan segala macam itu harus dibetulkan, satu dibekam di kawasan untuk membetulkan fungsi ginjal dan juga liver. Jadi kalau dia sembuh nanti, insya Allah dia tidak akan berulang lagi kecuali dalam waktu yang lama atau ada penyebab-sebab lain pula gitu. Jadi begitu juga dengan pertanyaan Pak apa tadi? Ibu yang dari yang Kerinci, istrinya kena koagulasi tadi itu. Jadi bagaimana ada gangguan di hidung dan apa juga? Beliau bertanya bagaimana dengan gangguan di hidung. Dan gangguan yang telinga. ada di hidung dan di telinga itu disebabkan toksin yang sudah banyak tadi. Kebetulan, Ada hubungannya dengan koagulasi tadi, kegentalan darah tadi? Ya, karena kegentalan darah tadi itu sudah menjadikan sebahagian pembuluh-pembuluh darah sudah tersumbat. Betul. Jadi istri beliau ini sensitifnya di kawasan hidung. Mungkin juga sebelum ini ada sinusitis atau sinus atau mungkin ada polip dan segala macam itu kita kena cek dulu lah. Nah, jadi kalau ini yang berlaku, perawatan tu harus dibekam di kawasan yang terlibat dan dengan bekam kita ni enggak ada masalah. Kadang-kadang pasien tu takut nanti di muka cacat Pak ditore-tore katanya. Saya bilang bekam ni bukan ditore. Ini dengan cara alat yang paling modern sekali kita buat gitu. Dan kita jarumkan dengan jarum yang khusus untuk dibekam. Dan kemudian selain pada itu harus dibekam itu titik ginjal. Membetulkan fungsi ginjal supaya kekentalan darah itu beransur-ansur mencair. Apabila sudah mencair nanti masalah dengan sendirinya selesai. Dan kalau tidak dirawat dengan betul, ini nanti sekarang ini kan di hidung dengan telinga. Nanti akan datang di gangguan di tempat lain pula. Gitu. Apalagi kalau misalnya jadi obat kalau katakanlah sekarang ini kan toksin sudah banyak di dalam tubuh. Jadi obat yang harus menyembuhkan itu harus obat yang bebas daripada toksin gitu. Toksin. Jadi kalau obat itu bertoksin, logis kok, enggak logis, enggak logis. Bagaimana tadi yang dengan darah yang kegentalan darah tadi yang diberikan pengencer itu? Kan itu dia berfungsi untuk sementara, kan saya sudah bilang di dalam pembuluh darah yang besar. Tetapi dalam kapiler-kapiler yang tersumbat, obat itu sendiri enggak bisa masuk. Karena obat lalu ikut jalan darah, ikut darah. Sekarang dia sudah sumbat di situ. Maka tidak masuk, dia ikut antri di belakang. Halo? Halo Bu, dari siapa ini Bu? Ya, Vera. Mbak Vera, Bu Vera? Iya, Iya, Bu Vera, usianya berapa Bu Vera? 22. 22 tahun. Ya, silakan Bu Vera, langsung saja. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya, saya kan kena kista, apa bisa itu dibekam ya Pak Ustadz? Kena kista ya? Iya, Kista. Sudah berapa lama diketahui, Bu? sudah hampir 4 tahun lah. Sudah diperiksa semua Ya Ustadz, besarnya? kemarin udah 3,5 cm. 3,5 cm. Ada rasa nyeri enggak? Ya? Ada rasa nyeri enggak dia? Sakit ada? Enggak ada. Enggak. Sebelah kiri, belah kanan? Di sebelah kiri di luar rahim. Di sebelah kiri di luar rahim. Okey, kalau untuk kista Bu